Oke, jadi waktunya serial dari Skip Konten. Dan kali ini tersendiri mengenai episode pertama dari animenya Dead Alive untuk musim kelimanya. Dan langsung aja lah, mari kita coba bahas. Nah, sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan ada sedikit-sedikit spoilernya. Dan jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi setelah menunggu cukup lama, pada awal episode pertama dari musim kelimanya itu sendiri, kita dibuat kenyang gitu kan dengan penampakan dari si Kurumi Ara-Ara. Namun biarpun begitu, ada beberapa hal yang di skip atau mungkin memang disengaja nggak dulu dilihatin pada awal-awal episode pertamanya. Dan yang paling banyak itu adalah mengenai masa lalunya dari Shido itu sendiri. Ya, jadi kalau kalian ingat, di light novel volume ke-17-nya itu sendiri, atau lebih tepatnya saat Shido ini tuh menggunakan Mikhail, kita harusnya dilihatin mengenai sebuah tragedi yang menyebabkan sebuah bencana besar di salah satu kota yang sedang dikunjungi oleh Shido. Dimana pada ledakan yang besar itu terjadi gitu kan, Shido terlibat di dalamnya dan membuatnya itu terpental cukup jauh akibat dari efek ledakan yang terjadi. Dimana pada saat itu Shido memutuskan untuk pergi ke pusat ledakan dan bertemu dengan seorang gadis yang lucu berambut perak. Dimana pada saat itu Shido menemukan gadis itu dalam keadaan tanpa kain sedikit pun di tubuhnya. Ya, mungkin hal ini tuh juga menjadi salah satu alasan adegan ini tuh dilewatkan ataupun di skip kali ya. Oh ya, di sini diingatan masa lalunya dari si Shido itu sendiri. Yang pertama, itu berakhir saat Shido ini tuh mencoba untuk membawa gadis tersebut itu kembali ke rumahnya. Dimana Shido yang sedang terluka dengan terpaksa harus menggendong gadis tersebut menjauh dari pusat ledakan atau pusat kota yang telah hancur. Nah, sebenarnya ingatan masa lalu dari Shido ini tuh sendiri memiliki sambungannya. Tepatnya itu pada adegan saat Shido ini tuh ingin berangkat sekolah. Ya, kalau di animenya Kotori dan Shido yang sedang bersiap-siap untuk berangkat sekolah lalu bertemu dengan si klon Kurumi. Nah, sebelum itu sebenarnya ada keadaan di mana Shido ini tuh bermimpi mengenai masa lalunya dan juga berhubungan dengan Mio Takamiya. Tapi di animenya tuh dipersingkat ataupun dipangkas. Ya, kalau di light novelnya harusnya kejadian ingatan Shido yang kedua ini tuh terjadi saat Kotori masuk ke kamarnya Shido dan mencoba untuk membangunkan si Shido itu sendiri. Dimana di dalam mimpinya tersebut Shido membawa gadis yang ia temukan di bencana ledakan tersebut ke rumahnya, bertemu dengan Mana yang awalnya menganggap kalau kakaknya itu melakukan hal ataupun perbuatan buruk dengan gadis tersebut. Apalagi keadaannya tuh sedang bugil gitu. Namun ya, karena awalnya si gadis tersebut itu tidak mengerti apa yang dikatakan sama si Mana pun akhirnya mengajari banyak hal kepada gadis tersebut, seperti memberikannya itu baju yang layak untuk dipakai. Bahkan adegan supranatural saat gadis berambut perak tersebut itu terjadi yang tanpa sengaja mengeluarkan astral magic gitu kan di depan Mana dan Shido. Itu pun juga nggak bisa kita lihat pada awal episode pertamanya kemarin. Tapi sepertinya bagian masa lalu dari Shido ini tuh sendiri akan disimpan untuk episode-episode kedepannya. Ya mungkin bakalan diselipkan gitu kan di episode-episode yang nantinya bakalan menceritakan full mengenai masa lalunya dari Shido dan juga si Mio Takamiya. Nah, sebenarnya saat adegan Kotori bertemu dengan si Kurumi di rumah Shido yang ada di kota Tengu, ada momen lucu yang dilewatkan juga pada animenya, dimana hal itu adalah saat Kotori mencoba untuk membangunkan Shido dengan cara yang cukup brutal banget. Ya, Kotori selalu berdiri di atas perutnya si Shido dan menendang ke arah perutnya Shido untuk bisa membangunkan si kakaknya tersebut dari tidur panjangnya. So, hal-hal lain yang mungkin keskip juga adalah bagian dimana saat Touka ini tuh dan juga Mukuro sedang membuat bekal atau onogiri nih dalam jumlah yang cukup besar juga dan banyak juga untuk persiapan perang mereka nanti melawan Dem. Ya, karena ini adalah adegan fanservice, kurasa bagian ini tuh emang layaklah di skip untuk bisa memaksimalkan seluruh durasi yang ada untuk fokus ke perangnya nanti. Yang mana memang untuk episode pertamanya itu sendiri emang cukup memakan banyak durasi lah dari sumber cerita yang ada di light novelnya. Dan besar kemungkinan musim kelima kali ini tuh sendiri bakalan menggunakan format adaptasi 2 episode dalam satu volume, dan itu beneran ngebut banget gitu. Dimana hal lain juga yang dilewatkan adalah mengenai prolog dari penciptaan roh pertama itu sendiri, yang awalnya ada di awal-awal volume ke-17-nya itu sendiri tapi di skip ataupun dilewatkan begitu aja. Ya mungkin sekali lagi hal tersebut itu bakalan digabungkan dengan episode yang nanti bakalan khusus menceritakan masa lalunya Shido dan juga si Mio Takamiya yang mungkin akan ada di episode-episode mendatang. Tapi ya kalau dipikir-pikir juga, cerita yang ada di epilog itu sendiri adalah cerita original dari Mio Takamiya. Tapi mungkin di animenya sendiri nggak mau dulu nih memperlihatkan lebih banyak bocoran di awal-awal musimnya. Dan disimpanlah khusus disisipkan nanti di episode-episode kedepannya. Saat sosok dari Mio itu muncul dari perubahannya si Reine yang akhirnya diketahui adalah pecahan dari sosok Mio Takamiya itu sendiri yang merupakan orang yang selalu dicari-cari sama si Shido.
Nah, sebenarnya nih, ada beberapa percakapan singkat juga yang di-skip pada awal episode pertama dari musim kelima itu sendiri, yang minor-minor gitu kan, seperti tudingannya gitu kan kepada Shido yang mengalami mimpi basah. Terus adegan Kotori yang awalnya menolak Shido untuk mengingat masa lalunya, karena Kotori ini tuh takut kalau nantinya Shido bakalan kehilangan sifatnya yang dulu, sifat seorang kakak yang sangat disayangi sama si Kotori. Ya, intinya Kotori itu takut kalau Shido nanti udah nggak sayang lagi sama dia karena mengetahui masa lalunya yang cukup kelam banget lah dulu gitu. Dan mengenai deklarasi perangnya si Kurumi juga terhadap Dem itu sedikit di apa ya, nggak ditonjolkan banget gitu kan pada percakapan mengenai pembocoran informasi bagaimana nanti Kurumi bakalan bergerak dengan klonnya untuk menghadapi Dem dan meminta pihaknya dari Raktaktor untuk bisa menahan diri dan mencoba untuk mengungsikan si Shido ini tuh sendiri agar tidak terlibat di dalam perang. Tapi ya karena Shido ini adalah MC, tentu aja dia bakalan terlibat di semua adegan ataupun plot cerita yang ada di Dead Alive itu sendiri. Tapi ya sudahlah gitu kan, yang penting warnya bakalan dimulai nanti di episode kedua, karena di episode kedua kita bakalan lihat nanti proses dari perang itu bakalan dimulai, dimana invasi dari Dem bakalan dilakukan terhadap klon-klonnya si Kurumi, dan klon-klonnya Kurumi juga nanti bakalan jadi lebih banyak karena Kurumi udah menyiapkan ya pasukan tempurnya lah gitu kan untuk bisa menghadapin Dem itu sendiri. Dan tentu aja di sini pihaknya dari Raktaktor juga bakalan bergerak, Praxinius juga bakalan mulai ikut masuk ke dalam medan perang dan bakalan chaos banget lah, dan itu bakalan menarik banget nih untuk kita tunggu. Dan ya itu aja lah dulu menurutku gitu kan, apa-apa aja yang terlewatkan pada awal episode pertamanya itu sendiri yang memang ngebut banget, dimana memang banyak banget gitu kan ingatan dari masa lalu Shido yang nggak diperlihatkan ataupun belum diperlihatkan, dan bisa aja ini di skip gitu kan kalau untuk adaptasi dari episode pertamanya dan bakalan dipindahkan ke episode-episode yang akan ada kedepannya lagi, karena itu adalah sesuatu yang sangat apa ya, rahasia dari Dead Alive itu sendiri, original dari pembentukan Raw itu sendiri. Makanya ini adalah informasi yang cukup penting banget. Bahkan pecahan ingatannya Shido tuh juga dibagi-bagi gitu kan. Ingatan pertama kali Shido itu bertemu dengan si Miyu Takamiya, atau bisa dibilang itu adalah gadis yang berambut perak itu sendiri sebelum diberi nama Miyu Takamiya sama Shido dan juga Shimana. Terus mengenai bagaimana kejadian pembentukan dari Raw pertama itu sendiri yang harusnya ada di prolog dari volume ke-17-nya itu sendiri, tapi itu juga dilewatkan aja karena itu berkaitan dengan pihak Dem juga sebenarnya, dan mungkin itu sih yang banyak ditunggu-tunggu oleh fans ataupun orang yang nungguin musim kelima dari Dead Alive-nya itu sendiri. Dan untuk kalian yang pengen nonton animenya, kalian bisa nonton ini episode pertama di aplikasi BeStation, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya harusnya sih premium sih Dead Alive itu sendiri. Dan akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika ada yang ingin kalian tambahkan, kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskannya itu di kolom komentar, siapa tahu menarik. Dan akhir kata, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.